bagian dari mendolimi diri sendiri. Tubuh itu juga mempunyai hak untuk dibersihkan, tapi ternyata jenengan tidak membersihkan, itu juga mendolimi diri sendiri. Dan ada banyak contoh yang lainnya. Seperti akal kita butuh asupan pengetahuan, butuh ilmu, tapi kita enggan belajar, lah itu juga bagian dari mendolimi diri sendiri. Dan ada banyak lainnya, contoh lainnya. Itu sih, sekian dari saya, barangkali ada kelirunya, wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimanapun juga yang namanya mendoakan buruk kepada orang lain itu tidak dibenarkan, terlepas orang itu mau buruk kepada kita atau baik kepada kita. Jadi jenengan jangan terkecoh ya. Orang mau buruk kepada sampean itu haknya orang tersebut, orang mau baik kepada sampean pun itu haknya orang tersebut. Jenengan tidak wajib menuntut untuk orang lain berbuat baik. Yang wajib dituntut untuk berbuat baik adalah diri kita sendiri, terlepas orang lain mau bersikap apa pada kita itu. Jadi jangan gampang baper. Ya, dengan banyak mengingat toh orang yang buruk paling 1, 2, 3 ya. Dan berapa banyak orang yang baik pada sampean, lah itu saja, nanti diingat-ingat orang-orang yang baik itu. Terus ada beberapa kesimpulan dalam kitab tarbiyah itu, biasakan kalau datang kepada orang lain atau teman itu dalam keadaan gembira. Karena kalau sampean sudah terbiasa datang kepada orang lain atau teman dengan keadaan susah, jangan salahkan kalau teman sampean, orang lain datang pada sampean dalam keadaan susah itu, karena itu bagian dari potret diri jenengan sendiri. Terima kasih. Saya pernah dikasih kalau bahasa Jawanya itu didawi, karena orang Bandung tidak tahu bahasanya. Saya dibilangi guru saya, orang kalau mengenal Allah itu tidak ada yang namanya broken head. Itu jadi seperti kehendak Allah yang sangat pahit silih berganti, itu tanda Allah marah sama kita atau bagaimana, lah itu yang tahu ya jenengan sendiri. Yang tahu apakah itu kemarahan atau justru bentuk belas kasihan ya jenengan sendiri yang tahu. Dan itu biasanya ya dengan cara mengkoreksi diri kita sendiri. Hari ini, kemarin-kemarin bagaimana, lalu kemarinnya lagi bagaimana itu. Sedangkan kita mencari hikmah yang positif dari suatu hal yang pahit itu tugas kita. Kalau dari awal kita sudah negatif dulu, maka nanti kesimpulannya juga negatif. Jadi dari awalnya sudah negatif, nanti outputnya, kesimpulannya juga negatif. Bagaimana cara kita berhusnudzon sama Allah ya? Dari kita menganggap kehendak Allah yang sangat pahit itu, apakah itu suatu anugerah, suatu cobaan, atau suatu hukuman, atau apa ya? Itu tergantung cara pandang jenengan. Itu nanti menentukan output. Kalau misalkan dari awal jenengan sudah berhusnudzon, nanti akhir-akhirnya juga hasilnya kemungkinan besar juga berhusnudzon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu cara kalau yang saya tahu dengan cara dawamul wudu, dengan niat satu mensucikan tubuh, yang kedua mensucikan hati. Jadi dengan lantaran berwudu kita juga membersihkan